Lo tahu gak sih kalau presiden kita nginjekin kaki di Kediri bisa lengser sih? Loh, kok bisa gitu, Son? Ini bukan sembarang mitos ya. Bahkan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat aja sama sekali tidak pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Kediri. Dan sampai saat ini juga Pak Prabowo belum pernah ke Kediri setelah menjabat. Yang gilanya nih, mitos ini dipercaya jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari zaman kerajaan Nusantara pun orang udah percaya tentang hal ini. Sebenarnya ada dua versi cerita ya tentang asal muasal kutukan Kediri ini. Yang pertama itu kutukan Kartikeya Singha yang adalah suami dari Ratu Sima. Jadi di abad ke-7, Raja Kerajaan Kalingga ini menyusun kitab hukum mengenai tatanan negara yang lokasinya itu di wilayah Kediri. Nah, di sana dia bersumpah siapa saja kepala negara yang tidak berhati suci masuk ke wilayah Kediri, maka tahtanya akan runtuh. Duh! Kalau versi kedua itu datang dari Prabu Jayabaya yang adalah raja terbesar kerajaan Kediri di abad ke-11. Katanya dulu itu dia sakti banget sih. Bahkan di zaman Jawa kuno, Kediri dianggap sebagai pusat bumi. Jadi ketika seorang kepala negara yang kekuasaan politiknya lagi rapuh atau goyah atau banyak konflik lah, itu kalau mereka nekat masuk ke wilayah Kediri, maka aura kekuasaannya akan luntur atau bertabrakan dengan energi dari tanah Kediri sih. Akibatnya dia bakalan lengser. Sekarang kita ambil contoh ya dari presiden-presiden kita nih. Ini gue kasih tau sekali lagi nih, kalau kutukan Kediri itu maksudnya bakal lengser sebelum masa tugasnya berakhir gitu ya. Yang pertama Bung Karno. Di awal tahun 60-an, Bung Karno ini masuk ke wilayah Kediri ya, termasuk melintasi Sungai Brantas yang menjadi batas gaib dari sumpahnya si Kartikeya Singha itu. Akhirnya alam Kediri bereaksi dengan meletusnya Gunung Kelut, dan gak lama kemudian ya tahta presidennya selesai gitu kan, hilang. Yang akhirnya beralih ke Presiden Soeharto kan. Bener. Dan lo tahu, selama 32 tahun menjabat, Presiden Soeharto sama sekali nggak pernah nginjakin kaki ke Kediri aja. Waduh, sumpah nih. Sumpah deh. Secara resmi nih ya, kunjungan resmi nggak ada. Yang selanjutnya ada Gus Dur dan Habibie. Mereka tercatat pernah melakukan kunjungan resmi ke Kediri, Chat. Atau minimal melintasi lah wilayah Kediri itu. Dan seperti yang kita tahu, jabatannya hanya sebentar doang. Mereka berdua. Sekarang masuk ke Bu Megawati nih ya. Dia kan sebagai putri dari Bung Karno. Kan jelas dia pasti rutin ziarah ke Blitar ya kan, makamnya Bung Karno. Dan Blitar itu kan tetanggaan langsung sama Kediri kan. Tapi selama menjabat sebagai presiden, rute perjalanan Bu Mega itu selalu diatur sedemikian rupa supaya nggak masuk ke wilayah administrasi Kediri. Set dah, demi ngehindarin masuk area Kediri ya. Nah, terakhir Pak SBY nih. Pasti banyak orang yang bilang kalau kutukan ini nggak ada gitu karena Pak SBY ini. Karena buktinya Pak SBY ini melakukan 2 kali kunjungan ke Kediri. Tapi tunggu dulu, yang mesti lo tahu, kedua kunjungan itu semuanya dipicu oleh agenda darurat kemanusiaan, yaitu bencana alam erupsi Gunung Kelut. Yang pertama nih, kunjungan di Oktober 2007. SBY itu datang buat meninjau para pengungsi pas Gunung Kelut berstatus awas. Ini maksudnya tingkat peringatan tertinggi nih. Bentar lagi meletus lah tuh gunung. Nah, di sini ada cerita menariknya, Zat. Jadi Pak SBY itu kan datang dari arah Surabaya, tapi rutenya itu memutar lewat Blitar untuk menuju lokasi pengungsiannya di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, menurut orang lokal, rute ini tuh diambil agar rombongan presiden tidak melintasi Sungai Brantas, ya, yaitu titik yang dianggap paling sakral dalam mitos kutukan Kediri ini ya. Terus kunjungan kedua itu ada di Februari 2014 pas Gunung Kelut itu meletus. Tapi ya kunjungan itu dilakuin di akhir masa jabatannya, sehingga mitosnya dianggap tidak berlaku sih. Karena ya emang udah mau selesai gitu masa jabatannya kan. Gimana menurut kalian? Kira-kira Pak Prabowo di masa jabatannya akan datang ke Kediri? Nah, tulis di komen.